ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan Kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sampai ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saat ini saat yang diberkati Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara sehat semuanya. Satu hal yang luar biasa kita bisa berkumpul di sini itu semua karena kasih Tuhan. Saat kita bisa membuka mata, kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita harus bersyukur dan menikmati apa yang semuanya Tuhan berikan dalam hidup kita. Kuncinya hanya bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun yang kita rasakan saat ini. Saat kita bisa merasakan nafas, saat Tuhan masih bersama dengan kita, itu rasa syukur yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang ada di dalam hidup kita, semuanya sudah ditulis oleh Tuhan. Semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Di dalam kandungan ibu kita pun, Tuhan sudah merancangkan semua yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Berikan kemuliaan dan serah-serah bagi Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang Kau berikan dalam hidup kami adalah baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana
semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara semuanya yakin apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu baik adanya, amin. Haleluya, kita mau memuji Dia dan sepenuh hati kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dengan sepenuh hati katakan semua yang Kau berikan dalam hidup kami itu terbaik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua yang Kau berikan baik Tuhan, semua, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Amin. berbuat Apa yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Yes. Terima kasih. semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih lagi katakan semua baik. Semua baik, semua
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Katakan, sepanjang hidupku Kau sangat baik Sepanjang Tuhan. hidupku Kau sangat Amin. baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Bapak Ibu saudara, katakan, sepanjang hidupku Engkau setia. Katakan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Amin. Haleluya. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Sepanjang hidupku Kau Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau selalu setia. Kau selalu baik. Kau selalu baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terukur kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau selalu berikan yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Betapa bangganya kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti Engkau dalam hidup kami. Yang selalu memegang hidup kami. Selalu memegang tangan kami. Yang selalu ada buat hidup kami. Sepanjang hidup kami
saat ini kami siap untuk memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami menjadi jemaat yang pulang membawa sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kami siap untuk ibadah saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Allah kita. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Haleluya. Langit dan bumi kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 haleluya. Memuji Allah kita yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara sambil angkat tangan katakan Yesuslah satu-satunya sobat yang selalu setia dalam hidup kita. Amin. Hanya satu sobatku
sobatku satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri. Katakan dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Katakan Dia selalu menemani diriku. namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, Katakan Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara semuanya. Satu-satunya nama sobat yang selalu setia dalam hidup kita adalah Yesus. Kita tidak kecewa, kita tidak pernah rugi mengikuti Yesus. Karena dia satu-satunya Allah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Persembahan boleh dijalankan. Kamu beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini ada
makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu Saudara semuanya, kerinduan hati kita menjadi hamba yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Jadi kerinduan hati kita berpegang pada Yesus, memegang Yesus sampai terakhir nafas kita. Bila ini menjadi janji kita kepada Tuhan, aku mau mengiring Engkau selamanya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan, ku mau mengiring Engkau Yesus, karena itulah kesukaan hatiku. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendakmu di hidupku. Mengiring Engkau Mengiring Yesus, Haleluya. itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, kesukaan hati kami adalah mengikut Yesus. Pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami, tapi sungguh-sungguh dari hati kami yang terdalam Tuhan. Bahwa kesukaan hidup kami, kesukaan hati kami mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, anak-anak-Mu. Kami datang pagi ini kepadamu Tuhan.
Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah persembahan kami. Setiap pemberian kami untuk pekerjaan Tuhan, kami percaya Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan akan mengisi lumbung-lumbung padi kami. Sehingga kami anak-anak-Mu tidak berkekurangan Tuhan. Tapi kami percaya, kami yakin berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi berkat. Beri hikmat, beri kuasa kepada hamba-Mu Tuhan. Supaya firman ini tidak sia-sia. Tetapi kami mau mendengarkan firman ini menjadi berkat bagi kami. Menjadi peringatan bagi kami Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu penting bagi kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami haus akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berotoritas. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini kabarnya bagaimana? Amin. Sehat semua? Puji Tuhan ya, bersyukur kita diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Walaupun akhir-akhir ini ya banyak yang sakit ya. Kemarin saya jagong, siang-siang jagong di Manahan itu Bapak Ibu Saudara. Siang jam 11:30, hujan deres banget ya. Tapi sampai rumah pucang sawit itu garing ya. Baru jam berapa itu baru hujan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini, hari itu semakin semakin susah, semakin sulit untuk kita hidup ya. Rumah tangga kita, apalagi yang sudah berkeluarga, mempunyai anak-anak, kebutuhan itu banyak. Segala sesuatu ada prosesnya Bapak Ibu Saudara. Dan saya kalau kemarin dengar Menteri Keuangan kita tahun depan, tahun 2025, pajak itu menjadi 12%. Ya, 12%. Pengusaha saja akhir-akhir ini susah Bapak Ibu Saudara. Ya. Usaha yang yang dikembangkan, usaha yang dijalani enggak baik ya. Semua sektor apapun. Apalagi tahun depan PPN-nya naik ya. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau hidup kita mengandalkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf karena saya itu dari kemarin itu batuk pilek ya, tenggorokan saya ini radang. Jadi kayak kering rasanya pengen minum terus tapi rasanya enggak enak gitu ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin nanti kalau firman-Nya sebentar saya mohon maaf ya. Bapak Ibu, tema untuk bulan ini dalam tangan Tuhan. Kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Ya. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan fokus firman Tuhan. Semua HP diletakkan ya. Kita akan fokus pada firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita baca, jawel kanan kiri,
ojo ngantuk. Ayo Jawil, kanan kirinya, ojo ngantuk ya. Soalnya hawanya ini enak banget Bapak Ibu ya. Jangan sampai saya sharing firman Tuhan kayak di Nina Bobo. Ya, teklak-tekluk nanti ya. Tapi kita mau fokus, mau belajar. Saya belajar, Bapak Ibu Saudara juga belajar. Yuk, saya akan menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca firman ini ya. Yesaya 41 bersama-sama ayat 13. 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, tema ini dalam tangan Tuhan. Ya. Yesaya pasal 41 ayat 13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Bukan Tuhan Allahnya yang lain, tetapi Tuhan Allah kita yang selama ini kita sembah. Ya. Yang mengorbankan dirinya. Karena ada dari bapaknya, dia disuruh untuk turun ke dunia. Dia berkorban nyawanya, bahkan dia sengsara untuk menebus dosa kita semua. Itu adalah Tuhan Allah kita. Dijanjikannya lah keselamatan bagi anak-anaknya. Tuhan Allah yang lain, Bapak Ibu Saudara, tidak menjanjikan keselamatan buat kita. Tidak ada yang berani menjanjikan surga buat orang yang percaya kepada Tuhan Allahnya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada pagi ini berkata kepada kita, ya, bahwa aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, supaya kita itu jangan takut. Supaya kita itu akan ditolong. Bapak Ibu Saudara, lumrah, wajar kalau kita selama masih hidup di dunia, takut itu pasti ada. Kalau kita ada masalah, itu pasti. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Bapak Ibu Saudara tahu, bosnya Sritek. Kalau saya ke gerejanya Pak Gandhi, saya mesti lewat Sritek. Sritek itu besarnya minta ampun. Asetnya itu banyak banget. Ya, besar aset yang dipunya Sritek. Kita bayangkan, pabrik sebesar ini, pikiran kita pasti, wah ini bosnya sugih banget. Ya. Pasti. Tetapi kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Jangan salah, orang kaya itu malah utangnya banyak Bapak Ibu. Ya. Utangnya itu malah banyak. Seperti sekarang ini ya. Kalau Sritek dinyatakan pilot ya, bukan bangkrut ya, tapi pilot, beda. Bangkrut dengan pilot itu beda. Nah, dinyatakan pengadilan pilot. Bapak Ibu Saudara, hutangnya Sritek itu dengan aset yang bisa dijual, itu tidak cukup. Asetnya Sritek dijual untuk nutup hutang, tidak cukup. Kita cuma bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Orang Jawa ngomong, urepe wong kuwi wong sinawang. Kadang kita lihat, si A itu loh, urepe penak ya. Si
si B iki lho iso tekan ngendi-ngendi piknik iso macam-macam. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Tapi mau kita berharap kepada Tuhan. Tuhan katakan jangan takut. Sebab kita itu ada di tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak kecil, anak umur berapa ya? 9 bulan, hampir mau 1 tahun lebih lah ya. Itu kalau mau berjalan, mau ajar jalan, ya itu mesti rembetan dulu, Bapak Ibu Saudara. Anak itu pasti rembetan dulu, pegangan dulu, pegangan. Ya, kalau toh dia ada kan kalanya anak-anak dipepetkan di tembok, terus orang tuanya itu di depannya. Ayo sini. Ya, kita mengulurkan tangan kita kepada anak. Dan anak itu akan meraih tangan Bapak Ibu Saudara. Tangan orang yang diulurkan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak ini percaya dia tidak akan jatuh kalau dia bisa pegang tangan orang yang ada di depan. Ya. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara maksud saya? Jadi anak yang masih kecil itu, dia merasa was-was. Dia merasa kalau dia jalan sendiri, dia akan jatuh. Tetapi kalau ada orang tuanya atau orang yang lebih tua, lebih besar dari dia, berada di depannya, mengulurkan tangannya, dia akan raih tangan itu. Dan dia akan pegang. Pegangan tangan orang inilah yang menguatkan anak tersebut. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan. Masalah boleh datang, sakit boleh datang. Tuhan izinkan semua itu datang kepada kita, Bapak Ibu. Ya. Tetapi kita harus percaya, tangan Tuhan tidak akan pernah diam. Dia akan mengulurkan tangannya. Nah, itu tergantung dari kita. Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam masalah, dalam apapun hal yang kita hadapi. Kalau Tuhan itu datang kepada kita setiap kali, 1 kali 24 jam. Selama lebih dari hidup kita. Ya. Tuhan mengulurkan tangannya. Di mana waktu Tuhan mengulurkan tangannya itu di mana posisi kita? Saya tanya sekarang Bapak Ibu Saudara, saat ini saja saya tanya ya, di mana posisi Bapak Ibu Saudara? Apakah dalam genggaman tangan Tuhan? Atau di luar genggaman tangan Tuhan? Di mana Bapak Ibu? Di genggaman tangan Tuhan atau di luar genggaman tangan Tuhan? Pasti dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, Tuhan katakan jangan takut. Kalau ada masalah datang, jangan takut. Kalau menghadapi masa depan anak-anak muda, ya, jangan takut. Di dalam Alkitab dikatakan, ya, semua hidup kita itu ada di ini loh, di apa namanya, di telapak tangannya Tuhan. Semua hidup kita itu sudah digariskan di telapak tangan Tuhan. Ya. Berarti apa? Masa depan kita, hidup kita semua sudah digariskan oleh Tuhan. Apa yang terjadi sekarang itu, sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, itu sudah kehendak Tuhan.
Seringkali kita berpikir, wah contoh ya, kalau kita mengalami kecelakaan ataupun jatuh atau sakit yang tidak sembuh-sembuh, apakah itu dari Tuhan? Apakah itu izin Tuhan? Iya. Itu izin Tuhan. Ya. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan mau kita tuh ada di tangannya. Bapak Ibu Saudara, seperti anak kecil tadi, ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan akan memegang kita. Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Sebab itu Tuhan ngomong jangan takut. Ya. Akulah yang menolong engkau. Tuhan katakan akulah. Tidak orang lain. Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam firman Tuhan ini, tangan Tuhan itu berbicara mengenai kuasa dan kekuatan. Ya. Tangan Tuhan berbicara mengenai kuasa dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini ya, istilah-istilah kalau di pemerintahan, wah tangan kanannya siapa dulu? Ya. Kuasa, dia punya otoritas, dia punya segala-galanya, dia punya kekuatan. Kalau untuk menolong seseorang yang jatuh, yang diulurkan apa? Tangan kita. Kalau ada orang jatuh, apa pernah kita mengulurkan kaki kita? Enggak akan, Bapak Ibu Saudara. Tapi tangan kita yang akan kita ulurkan. Supaya apa? Kita bisa menarik. Berarti tangan itu ada kekuatan. Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya, kuasa. Bapak Ibu Saudara, mari, yang masih di luar tangan Tuhan. Kita mau, kita bertobat. Tuhan, aku mau. Aku dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Aku mau memegang tangan-Mu dengan sungguh-sungguh. Tidak akan pernah aku lepaskan Tuhan. Karena aku percaya Tuhan akan menolongku. Dalam keadaan apapun, manusia tidak bisa membantu kita Bapak Ibu Saudara. Teman kita tidak bisa, saudara tidak bisa. Tapi tangan Tuhanlah yang bisa membantu kita. Menolong kita, mengangkat kita waktu kita jatuh. Ya. Itu yang penting. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kuasa dan kekuatan tangan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan, itu ada Roh Kudus. Ya, ingat ya, Roh Kudus itu hidup di dalam jiwa kita, dalam hidup kita. Semua anak-anak Tuhan itu punya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Nah, Roh Kudus ini yang bekerja supaya kuasa dan kekuatan Tuhan ada terus di dalam hidup kita, menolong kita. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa tangan Tuhan itu terus bekerja dalam kita. Kita tuh harus percaya. Kita tuh harus mengandalkan Tuhan. Percaya dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Kalau di dalam rumah tangga kita ada masalah dengan anak kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali sebagai orang tua kadang yang disengol anaknya sedikit gitu sakit hati ya. Itu biasanya mama-mama ya. Kalau anaknya ngomongnya rodok tinggi dikit gitu, mesti keloro-loro ya. Atine orang tua apalagi mamah itu
Mesti keloro-loro Bapak Ibu Saudara. Nah, di saat seperti inilah ya, kita datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu tidak akan berakar di dalam hati kita. Datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan itu tetap menjaga hati kita dari kepahitan apapun. Kepada teman sekerja kita, bos kita, juga begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya teman kerja itu bejan-bejan ya Bapak Ibu. Ada yang baik, ada yang enggak. Ada yang cari muka, ada yang enggak. Ya. Nah, di saat kita dilalah aku itu konco kerja kok ora penak banget ya. Senengannya cari muka ke bosnya, sukanya makake koncone ya. Di saat seperti itu, datang kepada Tuhan, jangan curhat ke temannya. Kalau Bapak Ibu Saudara curhat ke temanmu, sama, tidak ada penyelesaian. Tapi kalau datang kepada Tuhan, kita akan dikuatkan. Ya. Tangan Tuhan, ingat, tangan Tuhan itu akan selalu terulur buat kita. Tangan Tuhan itu akan selalu ada buat kita. Untuk memegang kita. Supaya kita kuat, kita bisa berdiri. Ya. Kenapa tangan Tuhan itu kuat bagi kita? Yang pertama, karena kita akan aman dalam tangan Tuhan. Tetapi kalau kita aman dalam tangan Tuhan, ya, kita harus tahu posisi kita itu di mana dulu Bapak Ibu. Jangan kita di luar tangan Tuhan, kita akan kuat. Enggak. Harus di dalam tangan Tuhan posisi kita. Jangan di luar tangan Tuhan. Kita tidak akan aman. Kita akan membuka di dalam Ayub pasal 1. Ayat 9 sampai 12. Ayub pasal 1 ayat 9 sampai ke 12 ya. Saya akan baca. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Ingat Bapak Ibu Saudara, ayat 12 ini, itu firman Tuhan kepada iblis. Tuhan katakan, segala yang dipunyai Ayub ada dalam kuasa iblis. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, aman dalam tangan Tuhan. Itu seperti Ayub. Kisah Ayub semua sudah tahu Bapak Ibu Saudara. Di sini sebelum iblis mencobai keluarga Ayub, terlebih pribadinya Ayub. Ya. Karena iblis tahu Ayub ini taat kepada Tuhan. Iblis minta izin dulu kepada Tuhan. Iblis enggak eng-eng langsung mencobai, enggak. Dia minta izin kepada Tuhan. Ya.
Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, yen Ayub iki ra duwe apa-apa. Ayub itu dimiskinkan lah ya, dimiskinkan, enggak punya anak, ternak, semuanya enggak punya. Wes nanti percaya dia tidak akan menyembahmu. Ya. Sekarang kan Ayub kaya. Dia punya segalanya, dia menyembah engkau. Coba binasakan semuanya. Dia tidak akan menyembahmu. Tapi tangan Tuhan ada pada Ayub. Semua harta benda, anak, apapun yang dipunya Ayub. Itu adalah kuasa iblis. Berarti apa? Tuhan katakan gini. Gampangane ya Bapak Ibu Saudara. Iblis, sing penting ojo Ayub. Ya. Harta bendane, semuanya, tanah, peliharaan dia, hewan-hewan, semuanya. Bahkan anak-anaknya pun itu hakmu. Wis meh mbok apake, terserah kamu, itu hakmu. Tetapi nyawa Ayub itu milikku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat Ayub. Habis semuanya, kasih penyakit apapun. Ayub tetap memegang tangan Tuhan. Dan dia dimuliakan hidupnya. Tuhan ganti berlipat kali ganda. Setiap apa yang sudah dia kehilangan. Yang kedua, semua dalam kendali Tuhan. Kita buka Yosua pasal 21 ayat 45. Ya, kalau yang pertama tadi, kenapa harus dalam tangan Tuhan? Alasannya apa? Kita aman. Yang pertama. Yang kedua, semua dalam kendali Tuhan. Yosua pasal 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel. Ya, saya ulang. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Bapak Ibu Saudara, kita kalau minta kepada anak-anak, contohnya dulu ya. Anak-anak kita kalau minta kepada kita sebagai orang tua, pasti mintanya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Tidak pernah Bapak Ibu Saudara minta yang hal-hal yang jelek, yang negatif, enggak. Mesti yang positif, yang baik. Itu anak-anak kita. Apalagi kita kepada Bapak kita, kepada Tuhan kita. Pasti minta yang baik. Di dalam Yosua pasal 21 ayat 45 ini dikatakan bahwa bangsa Israel itu meminta kepada Tuhan, ya, segala yang baik yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel apapun itu semuanya baik. Dan itu dipenuhi oleh Tuhan. Semuanya terpenuhi. Karena apa? Bangsa Israel itu ada dalam kendali Tuhan. Walaupun bangsa Israel itu waktu di padang gurun banyak berbuat dosa. Menghujat Tuhan. Ngresulo, ngamuk-ngamuk. Ya, Bapak Ibu Saudara. Seperti kita. Bapak Ibu Saudara. Ada saatnya kita itu ngresulo mbek Tuhan. Ada saatnya kita itu enggak puas sama Tuhan. Tetapi karena hidup kita, hidup bangsa Israel itu sudah ada dalam kendali tangan Tuhan. Tuhan tetap memberikan tangannya kepada bangsa Israel dan kita. Pentingnya di sini adalah di mana posisi kita, Bapak Ibu Saudara. Saya tadi sudah tanya. Saya tanya lagi. Di mana posisi kita?
Kalau mau aman, mau semua dalam kendali Tuhan, kita harus ada di dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, saya ya seringkali kalau tugas firman gini, pasti itu nanti pulang itu suami saya, aku Titi itu mesti mengkritik, kasih saran dan macam-macam. Itu. Yang kedua anak-anak. Anak-anak saya tuh pasti ngasih masukan ya. Mam, kalau khotbah yang cetha, maksudnya jemaat biar ngerti, Mami itu ngomong apa toh? Nggak usah muter-muter, to the point. Saya tuh kadang, gitu ya. Jadi, harus, Mam, kata-katanya sing mudah dimengerti. Oh ya, saya senang Bapak Ibu, karena disupport keluarga. Dan saya menjadi berkat. Walaupun saya belajar, banyak belajar Bapak Ibu. Saya mau hidup saya dalam kendali tangan Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara semua. Kita mau dalam tangan Tuhan. Jangan di luar tangan Tuhan. Tetapi tetap di dalam tangan Tuhan. Karena di telapak tangan Tuhan ini semua sudah ada. Gambar kita, hidup kita, bahkan tembok-tembok yang mengelilingi kita, itu ada di mata Tuhan. Itu firman Tuhan di dalam Yesaya dikatakan. Bapak Ibu Saudara, untuk menutup khotbah saya, kita akan melihat klip ya. Tapi sebelum klip ini ditampilkan, Bapak Ibu, klip ini bercerita mengenai seorang anak ya. Anak ini menggambarkan kita. Dan dia mempunyai seorang ayah. Dia tidak punya ibu. Entah ibunya sudah meninggal atau ibunya pergi. Klip ini menceritakan dia hidup dengan seorang ayah yang single parent. Setiap apapun yang dilakukan oleh anak ini, namanya juga anak masih kecil. Apapun yang dilakukan, orang tuanya selalu ada buat dia. Semuanya prioritas ayahnya ini adalah anaknya. Ya, anaknya. Kalaupun anak ini ngomong, ayah apakah kamu sudah makan? Ayah ngomong sudah makan. Ya. Kalau anak ini ngomong, apakah keadaanmu baik-baik saja ayah? Ayah ini ngomong baik-baik saja. Padahal Bapak Ibu Saudara kalau kita tahu di klip ini nanti, ya, semuanya itu demi anaknya. Dia berkorban apapun untuk menyenangkan anaknya. Tetapi ada kalanya anak ini seperti kita. Ya. Seperti bangsa Israel tadi. Ngamuk, gak mau nurut sama orang tua. Dia pengennya seperti ini. Tetapi ayahnya tetap membuka tangan, mengulurkan tangannya untuk anaknya, menerima dia lagi. Ya. Sampai anaknya pintar, dapat beasiswa ke luar negeri, ayahnya tinggal sendiri, setiap ditelepon dia ngomong baik keadaannya. Tetapi kenyataannya karena sakit ayahnya buta, dia tidak bisa apa-apa. Tetapi untuk anaknya, dia ngomong baik, ya. Tidak ada yang tidak baik. Seperti inilah Tuhan kita. Ya. Ilustrasi klip ini, ayah ini menggambarkan Tuhan kepada kita, anaknya. Walaupun kita sudah menyakiti hati Tuhan, kita berbuat dosa, kita berbuat tidak sesuai firman, tetapi Tuhan tetap ada buat kita. Tangannya telurur buat kita. Ya. Silakan, Mulman. ตอนผม7 ขวบแม่ผมป่วยหนัก Bu, และก็จากพวกเราไป lampunya dimatiin. ตั้งแต่นั้นผ
พ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผม อย่าเศร้าไปเลยโอม แม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะ พ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่า ผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจ แต่สำหรับผม พ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีก พ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อย ยี่เรามีเท่าไหร่1 เมตรกับ 50 1 2 3 4ยับเย้ กินปลายเรือเลยกันนะ พ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิว ทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอม เดี๋ยวก่อน ไปทำกันบ้านก่อน พ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจ ไปทำกันบ้านก่อน พ่ออย่ามาบังคับโอม แม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลย ไปทำกันบ้าน พ่อใจร้าย โอมไม่อยากอยู่กับพ่อ โอมคิดถึงแม่ ยกเว้นวันนั้น โอม กลับมาแล้วลูก นี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะ เหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูก มันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกครั้งที่มีปัญหา พ่อจะอยู่ตรงนั้น ยืนอยู่เคียงข้างผม ผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ พ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงา Ni anaknya และมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน Ini ayahnya sudah buta. Ya. ฮัลโหล พ่อเป็นยังไงบ้าง พ่อสบายดีลูก แล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะ พ่อทำอะไรอยู่ ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูก กะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อย ตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่ง วิ่งได้ตั้งเกือบ5 กิโลเนี่ยลูก โอ้ พ่อ พ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ไม่เป็นไรนะ ทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วย Ya. Bapak Ibu Saudara, seperti inilah ขอโทษนะลูก pemain ผม musik เคยคิดมาตลอด Senior ว่า yang akan maju ke พ่อ depan. ปากไม่ตรงกับใจ Bapak Ibu, ya, ayah ini menggambarkan Tuhan kita. Tuhan itu selalu ada buat saya, selalu ada buat Bapak Ibu Saudara anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah mengeluh, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Di saat kita menyakiti hatinya pun, Tuhan tetap baik kepada kita. Di saat kita hidup kita tidak baik-baik saja, kita punya masalah, kita menghadapi pergumulan apapun yang saat ini kita hadapi, Tuhan itu baik, mengulurkan tangannya buat kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saat ini posisi kita di mana? Di luar tangan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Raih tangan Tuhan. Untuk kita bisa tetap dalam prioritas Tuhan. Dalam kendali Tuhan.
dan hidup kita akan aman. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara saya jemput untuk bangkit berdiri. Pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Ku sendiri, Tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Koreksi diri kita masing-masing. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Kalau selama ini posisiku masih di luar tangan Tuhan, aku datang kepadamu Tuhan. Inilah tanganku Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Karena aku anak-Mu. Katakan itu pada Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu mengulurkan tangannya buat kita. Tidak akan pernah melepaskan tangannya buat kita. Karena hidup kita dalam kendali Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan adalah prioritas utama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, serahkan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Pergumulan apapun yang saat ini kita hadapi, jangan sampai membuat itu kita jatuh. Permasalahan apapun yang sekarang ada di depan Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan membuat semuanya itu stres. Jangan membuat diri kita hanyut tenggelam dalam kesedihan. Tapi kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kepada Tuhan.
bahwa tangan kuat yang memegang kita adalah tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku berdiri, Tiada seorang pun pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita yang terdalam, Bapak Ibu Saudara. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dengan kasih Kristus, Ibu Mega akan berdoa menutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti lagu ini Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri, kami butuh tangan yang selalu kami pegang. Kaulah Bapa yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Selalu mengajarkan kami, selalu berharap dan berharap kepada Tuhan. Selalu memegang tangan Tuhan, selalu dalam kendali Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan di setiap apapun keadaan hidup kami. Terima kasih untuk saat ini, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Membawa kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin dewasa kerohanian kami Tuhan. Untuk kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati Ibu Esther Tuhan, biarlah Engkau berkati kesehatannya, berkati lagi Tuhan. Apa yang menjadi rahasia firman-Mu Tuhan. Sehingga kami semua jemaat-Mu boleh memahami dan mengerti semua rahasia firman-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Warta Gereja Minggu 17 November 2024. Selasa sampai Sabtu doa pagi jam 4:30 pagi. Rabu 20 November kelompok doa di wilayah masing-masing jam 6 sore. Kelompok doa, saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu, kelompok doa Gandean itu Kebonan, Mertokusuman, Butuh, Kalirahman, Sangkrah, Mojo itu di rumah Bapak Heri. Yang Sudiro Prajan itu Samaan, Kepanjen, Balong, Wijen di gereja. Yang Jagalan itu Jagalan, Rejosari, Joyo Rajan, Pucang Sawit, Mojosongo, Palur, Joho itu di rumah Bapak Surya. Ibadah Yud tanggal 23 November jam 6 sore. Minggu 24 November ibadah raya pagi 5:30 pagi, ibadah raya sore jam 5 sore disertai persembahan dana rumah Tuhan. Ibadah Blessing jam 8 pagi. Ibadah EG jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 12 November Ibu Haryanti, Saudari Sabrina, ya Brina ini putrinya Ibu Mega. Tanggal 15 November Ibu Evi Novianti. Tanggal 17 November Bapak Dwi Susanto. Selamat buat jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, partisipasi Natal bisa diberikan di kotak yang di belakang. Ya. Bursa jajan Bapak Ibu Saudara masih ada
Ya, silahkan nanti habis ibadah langsung ke samping ya. Informasi, pemesanan paket sembako bisa menghubungi Saudari Nita dan Saudari Yuis. Paket sembako yang sudah dipesan oleh Bapak Ibu Saudara bisa diambil pada saat bursa jajan setelah ibadah ini ya di parkiran gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang belum membeli atau pesan paket sembako silakan dipersilakan untuk pesan ya. Ada 3 macam yang harga 50.000, paket 50.000, paket 75.000 dan paket 100.000. Ya, bisa dipilih A atau B. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti sore di gereja kita firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ekim dari GBIS Immanuel Jakarta. Ya, Bapak Ibu yang rindu untuk mendengar datang kepada Tuhan lagi dipersilakan ya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua masuk dana Natal dan dengan kasih Kristus Ibu Gembala nanti akan menutup ibadah dengan doa berkat bagi kita semua. Persembahan boleh dijalankan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Saya nama besar untuk bangkit berdiri. namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebelum kita akhiri ibadah pada pagi ini, ada informasi dari kelompok Gadean ya, bertempat di Bapak Kardi ya. Kalau di Bethlehem itu nanti di tempatnya anak-anak talent ya, karena di gereja akan dipakai buat latihan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami limpah dengan ucapan syukur kami kepadamu. Apa yang dapat kami katakan Tuhan, bahwa hidup di dalam tangan Tuhan itu yang paling utama. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan, tetapi di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar. Karena kami tidak dapat hidup di luar tangan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Pegang terus hidup setiap kami semua yang hadir pada pagi ini. Di dalam tuntunan-Mu, di dalam bimbingan-Mu. Terlebih Tuhan, ajar kami hidup di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak akan keluar dari
jalan-jalan yang Kau sudah berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap domba-dombamu yang minggu-minggu ini berulang tahun. 1 tahun Tuhan tambahkan usianya. Biar dia boleh semakin dewasa di dalam segala tindakan perbuatan apapun. Tuhan akan melengkapi mereka. Tuhan akan pakai hidupnya semakin berkenan kepadamu. Kami juga berdoa pada pagi ini Tuhan untuk anakmu Ibu Waliem kalau dia merasakan sakit pada tangannya. Kami percaya pagi ini Engkau akan menjamah Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu jadilah sembuh. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Apapun yang dia bawa pada pagi ini Tuhan. Setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap apapun kami percaya Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, Dialah sumber pertolongan kita, sumber pengharapan kita. Dan kita pulang akan membawa berkat-berkat yang luar biasa. Mujizat-mujizat besar akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kita akan meninggalkan tempat ini. Kita akan pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Percayalah, penyertaan perlindungan Tuhan ada di dalam setiap perjalanan kita. Sehingga kita sampai di rumah dengan selamat. Baik yang datang dari dekat maupun yang dari jauh. Terima kasih berkat-Mu pada pagi ini Tuhan. Menguatkan, meneguhkan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan yang menjadi sumber segalanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat pagi ini sampai Maranatha, sehingga diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, dan apapun yang kamu kerjakan lakukan Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.